Ketemu kembali di channel Bukan Berita Biasa. Channel ini menyuguhkan dua berita. Satu, bukan berita biasa. Yang kedua adalah memang benar-benar bukan berita biasa. Pada video kali ini saya akan mengulas video yang beredar belakangan ini dari seorang pendeta ternama, pendeta Niko Noto Raharjo, yang mengunggah videonya di YouTube, di laman YouTube, nanti bisa dilihat di kolom deskripsi, yang berjudul "Diam dan Tenanglah, Pesan Khusus Gembala". Pada video tersebut saya sudah tonton dan mencatat ada 17 poin yang akan saya ulas dan akan saya berikan komentar di dalam video. 17 poin itu, yang pertama, pada menit pertama pendeta Niko Noto Raharjo, atau saya sebut saja pendeta NN, memulai videonya dengan menceritakan kisah di Alkitab tentang badai di Danau Galilea yang dihardik dan ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Kisah ini orang Kristen biasanya sudah familiar dengan kisah ini. Dan poin kedua, pendeta NN berkata situasi tersebut mirip dengan keadaan hari ini, yang kita tahu bahwa dalam tempo 4 bulan, COVID-19 cepat menyebar dari Wuhan, Cina, sampai ke ujung dunia hingga mengakibatkan krisis. Poin ketiga, bahwa banyak yang kita kasihi meninggal dunia, dan respon masyarakat panik, dan respon jemaat Kristen selalu berdoa. Namun, sepertinya Tuhan Yesus tidak menjawab. Nah, pendeta NN beriman bahwa pada waktunya Tuhan Yesus akan menghardik, diam dan tenanglah. Ini saya ulas sedikit, benarkah nanti Tuhan Yesus akan menghardik badai atau pandemi COVID-19 ini? Poin yang keempat yang saya catat di sini, bahwa pendeta NN percaya setelah pandemi ini akan banyak orang bertanya, siapakah Tuhan Yesus yang adalah Allah yang menjelma manusia sehingga COVID-19 dan krisis ekonomi menuruti hardikannya. Dan saat itu akan banyak yang berseru kepada nama Tuhan Yesus dan kemudian diselamatkan. Baik, ini berarti sebuah ramalan atau sebuah nubuatan. Benarkah ini akan terjadi? Kita tidak bisa menjawabnya sekarang. Kita akan mengujinya seiring waktu. Kita akan melihat beberapa waktu yang mendatang, benarkah ramalan atau nubuatan Pak Pendeta ini. Di poin kelima dikatakan bahwa pesan kuncinya adalah jemaat harus terus-menerus berteriak, berdoa, tiada hentinya, sampai Tuhan mendengarkan teriakan saya. Ini sedikit tricky. Kenapa? Ini sebuah syarat juga. Ternyata nanti sekiranya bila nubuatan yang saya sebutkan di atas tadi tidak terjadi, maka ini menjadi sebuah alasan, dapat menjadi sebuah alasan bahwa bisa saja dievaluasi, ternyata jemaat Kristus atau orang Kristen, ya khususnya jemaat beliau, mungkin berdoanya tidak terus menerus sehingga doanya belum didengar. Poin berikutnya di poin ke-6, bahwa kisah di Tawarik 2 Tawarik 7 ayat 13-14 ini seperti kisah Tuhan menutup langit sehingga tiada hujan, mendatangkan belalang yang akhirnya memakan habis hasil bumi sehingga terjadi krisis ekonomi. Juga bahwa Tuhan menurunkan penyakit campak, dan ini mirip seperti mendatangkan COVID-19 ini. Artinya menurut beliau, kita harus bertobat, meminta ampun agar kondisi negeri ini dipulihkan. Ini syarat berikutnya lagi yang beliau sampaikan, bahwa harus ada pertobatan, harus ada memohon ampun agar negeri Indonesia ini dipulihkan. Ini dikatakannya di menit ke-3 detik 26. Di poin 7 catatan saya bahwa pendeta NN banyak berdoa di menara doa di lantai 12 gedung SICC. Nah, beliau mengisahkan pada saat pertama kali menara itu digunakan, ada pendoa mendapatkan penglihatan, ada telinga besar.
Nah, melalui penglihatan ini mereka mengartikan bahwa menara doa tersebut akan dikuduskan dan dipakai Tuhan. Dan bahkan hatinya dan matanya akan selalu di menara doa tersebut sepanjang masa. Sepanjang masa ini mirip seperti di Perjanjian Lama ada bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo pada waktu itu, dan Tuhan berjanji untuk berdiam di situ selamanya. Tetapi kita tahu di kisah di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus berkata bahwa itu semua tidak akan digunakan lagi. Karena apa? Karena semua orang bisa berdoa dan menyembah di mana saja. Saya sepertinya tidak setuju bahwa mata Tuhan, hati Tuhan berada di satu gedung tertentu, seperti di menara doa yang disebutkan oleh Pak Pendeta. Nah, di menara doa inilah kembali Pak Pendeta berdoa tiada hentinya supaya situasi pelik ini sangat berlalu. Itu menurut pengakuan beliau di menit keempat detik 26. Poin berikutnya, poin 8, Pendeta NN juga diperkenankan melihat hal yang tidak dimengerti, tetapi dia menerima segala keputusannya. Mengakui tidak mengerti pesan Tuhan, namun tetap patuh. Nah, di saat galau tersebut, tiba-tiba ada kiriman lagu yang judulnya Bagi Dialah Kemuliaan, yang ternyata adalah lagu karangannya sendiri. Lagu ini membuat dia menitikkan air mata, dia menangis. Berikutnya adalah di poin ke-9, ya, dikatakan bahwa Pendeta NN disadarkan Tuhan bahwa segala keputusan Tuhan tidak akan selalu dia mengerti, bahkan tak terselaminya. Oleh karena itulah dia mengakui bahwa segala kemuliaan hanya dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Nah, kisah Yesus menghardik badai di danau yang ada di Alkitab akan dilakukan Tuhan kembali untuk menghardik pandemi COVID-19. Ini sebuah iman yang sangat tinggi, dan kemudian Tuhan akan menegur jemaatnya, mengapa begitu takut? Mengapa tidak percaya? Ini bisa didengarkan di menit 7 detik 22. Kemudian poin berikutnya, bahwa Pak Pendeta NN diingatkan oleh seorang pendosa taat bahwa tulah di Mesir berhenti setelah anak domba Paskah disembelih. Ini sudah terjadi pada kita peringati pada Jumat Agung yang lalu, dan hari ini adalah hari Paskah. Kemudian Pendeta NN akhirnya mendapatkan pengertian besar bahwa COVID-19 akan mulai reda atau menurun. Ini di menit ke-8 ayat 26. Saya akan ulas ini. Inilah sebuah ramalan atau sebuah nubuatan dari Pendeta NN. Kunci sebuah nubuatan dan sebuah ramalan yang berhasil adalah menyampaikannya tidak spesifik, tidak akurat, alias mengambang. Kalau bisa kita lihat di situ, kata kuncinya adalah mulai reda atau menurun. Ya, kita lihat saja nanti seiring waktu apakah memang benar-benar mulai reda atau menurun. Saya mendengar ulasan Pendeta ES pada laman YouTube. Dia membantah video Pendeta NN ini dengan mengatakan bahwa tidak mungkin badai atau pandemi COVID-19 ini stop. Saya mengatakan bahwa Pak Pendeta NN tidak mengatakan stop atau berhenti, tapi dikatakan mulai reda atau menurun. Nah, kita tidak tahu, nanti kita dengarkan saja pengumuman resmi dari pemerintah yang setiap hari menyampaikan tentang perkembangan COVID-19. Berikutnya di poin 11, Pak Pendeta NN berkata bahwa ada nabi yang berinisial CP yang bernubuat, dan nubuatan tersebut dituliskan di sebuah laman website bahwa wabah besar akan datang menyerang dan menyerbu hingga Paskah 2020. Ini sebuah nubuatan, dan orang yang sama juga pernah menubuatkan Pendeta NN bahwa Pendeta NN akan mendapat karunia penyembuhan, dan nubuatan tersebut ternyata digenapi menurut pengakuannya. Nah,
Poin berikutnya bahwa hal yang serupa juga dikatakan oleh Nabi yang berinisial CJ pada Januari 2020. Mulai Januari 2020, Nabi CP dimintakan untuk berhati-hati karena dalam 3 bulan pertama di tahun 2020 akan ada terjadi sesuatu. Karena itu CJ menasihati CP untuk berhati-hati dalam perjalanan internasionalnya, dan nasihatnya tersebut diambil atau diterima oleh CP sehingga dia akhirnya beristirahat dan punya kesempatan untuk menuliskan buku-buku. Poin ke-13 adalah dikatakan di menit ke-10 detik ke-25 bahwa Nabi CP juga mendapatkan sebuah nubuatan dari Nabi yang berinisial SB pada saat dia menginterview Nabi SB, dan Tuhan memberitahu SB bahwa akhir COVID-19 ini sudah dekat. Dan saya berkomentar, sudah dekat ini relatif. Dekat itu bisa 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun. Dan kembali lagi bahwa nubuatan supaya berhasil, dia jangan spesifik. Di poin berikutnya, poin 14, di sini dikatakan bahwa karena itulah pendeta NN meresponi nubuatan-nubuatan tersebut, sehingga Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi supaya diam dan tenang. Pendeta NN juga mengajak jemaatnya untuk ikut dalam peperangan rohani ini, peperangan rohani yang dahsyat ini, dan ikut berkata, diam dan tenanglah. Dan satu lagi tambahan kuncinya, jemaat pun harus banyak berbahasa roh. Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tadi termasuk di dalamnya, harus banyak berbahasa roh. Poin ke-15 di menit ke-11 detik ke-48, pendeta NN mengatakan melalui kejadian ini agar gereja Tuhan harus bersatu, unity, jangan saling menyalahkan dan menyelekkan, karena unity adalah kunci utama untuk terjadinya penuraian jiwa-jiwa. Saya tidak berkomentar pada poin ini. Di poin berikutnya, poin ke-16, bahwa pandemi COVID-19 adalah sebagai wake up call agar dapat menyelesaikan amanat Tuhan Yesus. Dan setelah itulah Tuhan Yesus datang kembali. Setelah semua orang mendengarkan Injil, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, yang terakhir di poin 17, pendeta NN menutup khotbahnya dengan doa yang diawali bahasa roh dan memerintahkan menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi agar diam dan tenang. Kemudian beliau berdoa untuk kesembuhan anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa melalui nubuatan dan melalui perintah Tuhan Yesus kepada pendeta NN, dia menubuatkan melalui hardikannya COVID-19 dan krisis ekonomi akan mulai reda, akan menurun. Saya tidak menerima iman yang demikian. Kita akan melihat, diuji oleh waktu, kita akan melihat ke depan apa yang terjadi. Bagi saya percaya kepada pemerintah yang dipilih oleh Tuhan, yang diberikan kepercayaan dari Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya, untuk memberikan kebijakan untuk melawan penyebaran virus ini, dan untuk mengatasi segala gangguan yang mungkin terjadi, baik krisis ekonomi. Harapannya seperti arahan pemerintah, kita rakyat untuk bersedia mengikuti arahan aturan dari pemerintah dan bahkan ikut berpartisipasi semampu kita untuk membawa mereka. Dengan cara itulah maka virus COVID-19 dan krisis ekonomi ini dapat kita lalui bersama-sama. Mari bersabar, tetap tenang, tidak panik, dan terus
bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Demikian ulasan saya, dan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.